Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Baik, seperti biasa saya juga sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Haji Sunarno Edwibowo SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam Cak Bowo, apa kabar? Malam Mbak Neng, gimana Neng? Iya, saya kabar baik, gimana? Alhamdulillah, Cak Bowo? yang penting adalah kabar baik-baik ya. Tapi jangan sedang-sedang ya, yang penting baik, sehat, Iya. Alhamdulillah bisa ngobrol ya, bersama Mbak Neng Faria. Iya, betul nih. Cak, sekarang lagi hangat-hangatnya loh Cak. Walaupun di luar cuaca lagi dingin ya, turun hujan. Sekarang lagi hangat-hangatnya ada kabar tentang update perkembangan penanganan kasus korupsi EKTP dengan terdakwa Setia Novanto ya, yang saat ini juga sudah masuk ke masa persidangan. Sejumlah bukti juga sudah disampaikan, para saksi juga sudah diminta untuk bersaksi di persidangan, dan yang terakhir juga kita dengar ada kabar bahwa dari pihak Setia Novanto mengajukan justice kolaborator. Nah, ini sejumlah orang awam mungkin masih belum paham apa sih yang dimaksud dengan justice kolaborator itu, Cak. Justice Regulator itu adalah satu JC adalah merupakan satu bagian untuk kerjasama ya Setia Novanto dengan KPK untuk membongkar siapa-siapa yang menerima uang negara. Nah, itu memang diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Nah, ini meratifikasi tentang apa aja itu? Ya, konvensi tentang PBB. Jadi tahun 2003 ayat 2 dan 3 dalam arti setiap negara yang tergabung ya konvensi nasional against corruption. Jadi itu merupakan satu bagian negara harus turut terhadap apa yang namanya JC, membongkar suatu persoalan tentang korupsi. Nah, nah ini adalah merupakan satu bagian ketika seorang terdakwa membongkar, maka akan mendapatkan yaitu keringanan dalam hukuman. Di samping keringanan, dia mendapatkan remisi. Di samping remisi, mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi kalau dihitung-hitung, Setia Novanto itu nggak mau jadi pahlawan, mau jadi korban sendirian, tapi ingin ngajak gitu ya maksudnya. Ngajak jadi pahlawan dong. Kenapa? Nanti akan terkorak semua. Dalam arti ada gelombang, ada gelombang tentang persoalan korupsi ini, gelombang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Jadi kalau ketika pejabat itu sekarang kalau dulu wah gemuk, sekarang jadi kurus, berarti mikir. Jadi membuat suatu permohonan pada penyidik, saya siap, siapa-siapa ya yang terima uang negara. Nah, A, B, C, D, E, B. Nah, JC itu orang pelaku, dan pelaku ini sudah mengakui ya, Cak ya. Mengakui. Kalau dulu siapa korupsi, saya nggak korupsi. Ya, kalau setelah ditahan. Nah, nantinya daripada Setia Novanto menjadi berat hukumannya, nggak mau, tak tuding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan tudingan ini, maka di mana tentang data-datanya? Oh, saya simpan di sana, sana. Nah itu, jadi nantinya kenapa? Karena ini bicara masa triliunan. Kalau JC itu pelaku. Pelaku tapi bukan pelaku utama ya. Bukan, kalau whistleblower itu adalah orang yang dilindungi oleh undang-undang yaitu tentang saksi. Oh iya, nanti kita bahas itu. Itu nanti kita bahas. Di tapi yang jelas, Setia Novanto ini adalah memang akan membongkar. Kalau kerjasama dengan KPK, nah sekarang ini bicara bongkar. Jadi apapun pengacaranya juga bilang, kalau gitu dijak ngomong, nggak usah dijak ngomong. Lah sing jak ngomong itu kan nggak bisa. Jadi adalah suatu permohonan, bukan omongan, permohonan pada KPK agar dijadikan yaitu JC.
justice kafulator kan gitu. Yang pelaku mengungkap semua yang ada hubungannya dengan dana-dana APBN. Nah sekarang ini orang-orang, nah ternyata usut ini orang-orang yang mencalonkan gubernur lah, bupati lah, wali kota lah dan sebagainya. Nggak taunya uang haram. Uang haram ini uang dari bagi-bagi EKTP. Banyak loh yang dibagi-bagi. Nah makanya sekarang ini setiap mencalonkan bupati harus memberikan laporan hasil kekayaannya. Nah kenapa? Ada kemungkinan nanti mengbak dari mana, sebetulnya KPK sudah tahu kok. Orang pejabat itu sudah tahu toh berapa gate-nya, uangnya berapa, itu kan sudah tahu loh. Kalau itu mungkin ada apa lah, inilah ada kecurigaan semacam itu. Sehingga makanya jangan hubungannya dengan penyelenggara, tapi ini adalah ketika penyelenggara itu berhubungan dengan uang negara, jangan. Nah, oleh karena dengan demikian ternyata memang korupsi itu tidak ada masalah kedaluarsa. Jadi kapanpun kena. Walaupun sudah bertahun-tahun yang lalu kena juga ya, Cak. Sejak undang itu diundangkan, maka tetap kena. Maka saya tidak mengurangi rasa hormat. Saya sudah saya ingatkan berkali-kali. Kalau memang jadi pimpinan, itu pimpinan yang tahu ibadah, pimpinan yang ikhlas, pimpinan yang amanah. Jangan pimpinan pimpinan uangnya habis. Bagaimana uang saya kok gak kembali? Ternyata ada dua persoalan, yaitu tanggung jawab dan tanggung hukat. Dalam arti personality dan accountability. Jadi tanggung jawab itulah yang tidak bisa mendefinisikan tentang tanggung jawab dan tanggung hukat. Ini adalah persoalan hukum, persoalan keputusan. Ketika keputusan ini adalah nantinya merugikan keuangan negara, cukup alasan menjadi korupsi. Karena di dalam pasal 2 dan 3 itu adalah setiap orang. Setiap orang siapa saja. Unsurnya perbuatan hukum, merugikan keuangan negara, sudah cukup. Itu swasta. Tetapi kalau penyelenggara adalah pasal 3. Yaitu setiap orang dia punya kewenangan yang melakukan dengan tugasnya, tanggung jawabnya untuk memberikan kewenangan, cukup kewenangannya, jabatannya. Nah, dengan demikian memang kalau zamannya dulu nggak usah dipikir, tapi sekarang ini berbahaya. Nah, oleh karena memang persoalan politik itu mahal, Mbak Yu. Iya, pastinya gitu. Sering mahal, karena kenapa? Dikarenakan sekarang ini banyak pejabat, khususnya bupati, gubernur, wali kota, semua kena, ya, atau DPR, ya toh. Kenapa dengan demikian? Karena ya tadi adalah dia jabatan bukan amanah, tapi dia punya kekuasaan jabatan, tapi punya suatu tujuan, punya maksud. Dengan demikian inilah yang menjadi salah satu akan berpikir terus-menerus. Iya, pastinya begitu. Kenapa demikian? Memang untuk pemilihan langsung itu memerlukan suatu biaya banyak sekali. Nah, contohnya ketika ada banner lah, ada macam-macam lah, ditempel ini dan uang operasional itu mahal sekali, sehingga nggak sesuai dengan harapannya. Namun demikian sehingga contohnya ya. Kayak Stephen Novanto, siapa korupsi? Ternyata setelah setelah masuk perangkap dia ingin mohon. Nah, permohonan pada ini permohonan itu apa sih? Terus kadung nantinya soalnya proses hukum itu lama. Mulai dari pengadilan, tipikor, sampai pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung, itu mahal. Sehingga mahal dan lama. Lama dalam arti demikian. Karena lamanya kalau sudah ditahan, kalau nantinya kan susah ketika ada hubungannya dengan bebas dan sebagainya. Makanya
dia ini sekarang baru ada satu pengakuan dari Step Novanto bahwa korupsinya sekian, sehingga kemana? Oh, ke A, ke B, ke C, ke D, ke ya kenapa? Dia minta apa? Minta agar menjadikan saya sudahlah sekarang kerjasama dengan penyidik untuk membongkar. Jadi pelaku ini membongkar suatu hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Iya. Apakah sudah dipastikan itu bahwa justice kolaboratornya dari Setia Novanto sudah disetujui? Ya, yang jelas dia itu harus ada kejujuran dan harus ada fakta dan data. Jadi diterima siapa saja. Nah, mohon, tidak boleh dampingi pengacara, dia ngomong sendiri. Gitu ya, Cak ya? Iya dong. Kalau dia memohon justice kolaborator JC, tidak bisa kecuali permohonan kan lawyernya. Tetapi kalau JC ini pengacaranya nggak ikut campur, tapi step sendiri, mohon sendiri baru di KPU apa aja. Dari situ dikarenakan apa? Kok gitu? Karena sudah ada putusan hukum yang punya kekuatan tetap. Maka dia ketika 2/3 dapat remisi, remisi dapat 2/3 dalam hukumannya bisa. Contohnya, 2/3 dari kalau hukuman. kena 4 tahun, dia pulang sudah ada remisi dan PP itu paling dia masuk penjara, hitung-hitung 2 tahun 2 bulan. Jelas ini. Hitung-hitungan 4 tahun ya. 4 tahun berapa bulan? Katakanlah 72 ya. Kalau 4 tahun. 4 tahun. Iya, 48. 4 tahun 48. 48 dapat remisi bulan Agustus atau bulan Natal atau Idul Fitri ya toh. Dan apakah ini dan sebagainya? Nah, berarti dapat. Setelah dapat, setelah remisi dapat, minta PP pembebasan bersyarat. Jadi kalau kena 4 tahun 48 bulan, berarti nanti menjalani hukuman 2 tahun 2 bulan. Karena potong, apalagi nanti ketika ada diskonnya banyak ya? Oh banyak, kena ada apanya, kena ditani bengkak. Siapa yang makan? Ini kan negara, makanya ada kapasitas, itulah. Oleh karena itu sampai seperti itu. Ketika hal-hal itulah penting bagi orang yang kena korupsi lebih baik membongkar supaya dapat remisi. Kalau nggak membongkar nggak dapat remisi. Kalau remisi itu adalah susah sekali ketika korupsi. Nah, tapi kena adanya satu yaitu JC tadi, PP tadi, remisi tadi. Akhirnya apa? Akhirnya semakin cepat pulang. Coba kalau kita lihat ancaman 10 tahun, paling pulangnya 5 tahun 2 bulan, 5 tahun 4 bulan itu maka dia penting. Kenapa? Kalau korupsi harus ada namanya B8, pengeluaran harus ada tanda tangannya dilampiri dengan adanya satu dari penyidikan. Penyidikan tidak keberatan kalau ada PP, itulah yang dimaksud dengan rekomen menjadi JC. Oke, tahan sebentar ya. Cak Bowo, kita akan lanjut lagi nanti. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Hukum di Mata Bowo.